Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tuhiyatum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah. Berkat nikmat taufik dan inayahnya, kita dapat melaksanakan kembali kuliah secara online. Selawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah menghantarkan kita dari zaman peradaban zaman jahiliyah menuju zaman modern saat ini, dari zaman unta menuju zaman Toyota. Semoga kita menjadi umatnya yang taat, yang berhak menerima syafaatnya di hari akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul Istri Idaman. Wahai teman-teman yang berbahagia, teman-teman pasti bertanya, apa itu istri bahagia? Apakah yang bodinya bagus, yang bisa memasak dengan citra rasa yang mengesankan, atau yang senantiasa menjaga penampilan dengan bermake up setiap harinya? Istri idaman dalam pandangan Islam adalah perempuan yang baik agamanya. Ketika seseorang yang baik agamanya, maka ia akan memperlakukan suaminya dengan baik, patuh dan taat kepada suami, senantiasa mencari ridho suami, dan melakukan dirinya, suaminya, dan keluarganya dengan baik. Sebagaimana wanita dinikahi karena 4 perkara, sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atun li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fatfar bidzati dini taribat yadak. Rawahu Bukhari Muslim. Artinya, perempuan dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, atau karena nasabnya, atau kecantikannya, atau agamanya. Akan tetapi, pilihlah agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut menjelaskan gambar mengenai kriteria yang harus menjadi bahan pertimbangan saat lelaki memilih calon istri. Kriteria tersebut adalah kecantikan, keturunan, harta, dan agama. Yang patut dicatat laki-laki yang mengutamakan kriteria agama akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Dalam memilih seseorang perempuan untuk dijadikan istri, pertama kali hendaklah kita menilai
ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas. Tanda utama seorang dikatakan taat beragama yaitu apabila ia menjalankan kewajiban seperti rukun iman dan rukun Islam. Tentunya juga menjauhi larangan-larangan Allah. Selain itu, adapun kriteria istri idaman. Pertama, jika melihatnya membuat hati senang dan bahagia. Hal ini terjadi lantaran perempuan soleha selalu menampilkan diri dengan baik, indah secara lahir dan batin. Bisa dikatakan cantiknya bukan hanya cantik fisik, melainkan juga diberi kebersihan hati dan akhlaknya. Selain itu, ia juga konsisten selalu menyibukkan diri dengan ketaatan dan aneka aktivitas yang bermanfaat serta bernilai. Yang kedua, taat kepada suami. Perempuan yang soleha tahu benar kedudukan dan posisinya dalam keluarga. Itu sebabnya saat suami memerintahkannya dengan sesuatu yang sesuai dan dengan sesuatu yang sesuai dengan syariat atau budaya, segera dikerjakannya. Ketaatan ini akan membuat suami ridho dan mengantarkannya ke surga. Misalnya tidak keluar dari rumah atau berpergian, serta tidak mengizinkan lelaki yang bukan mahram masuk rumah tanpa seizin suami. Ketiga, yaitu menjaga harta dan kehormatan. Selalu amanah. Ketika suami pergi atau tidak di sisinya, ia akan selalu menjaga kehormatan dan keluarganya. Menjaga harta, aset yang dititipkan padanya, serta menggunakan harta dan asetnya sebaik mungkin, sesuai kebutuhan dan keperluan, termasuk menunaikan zakat. Istri soleha juga menjaga aib serta rahasia suami dan keluarga, termasuk ia tidak mengumbar-ngumbar rahasia atau aib di media sosial, seperti membuat status di Facebook, di WhatsApp, atau di Instagram, dan lain-lainnya. Keempat, yaitu mendidik anak dan suami, mendidik anak sesuai tuntunan agama dan tuntunan zaman. Istri soleha mendidik anak sesuai usia dan proses tumbuh kembangnya. Ia mendidik anak agar mencintai Allah dan Nabi Muhammad SAW meneladankan pada anak akhlak yang mulia. Istri soleha merawat, mengasuh, dan membesarkan anak dengan penuh kasih sayang
dan ketulusan. Mendukung potensi dan bakatnya agar bisa beradaptasi sesuai zamannya, sesuai zaman perkembangannya, dan mengabdi kepada tanah air. Kelima, pandai bersyukur. Syukur ia bisa menerima sedikit dan menganggapnya banyak. Sehingga sekecil apapun pemberian suami akan dinilainya besar dan disyukurinya. Istri yang pandai bersyukur mengundang banyak rezeki bagi keluarganya. Bersyukur karena melihat Allah lah yang memberikan rezeki. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, bersabda, ketika saat itu Rasulullah sedang salat khusyuk, Rasulullah SAW bersabda, dilihatkan kepadaku neraka. Ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah wanita yang kufur. Kemudian ada yang bertanya pada beliau, apakah yang kufur kepada Allah? Beliau pun menjawab, mereka mengkufuri suami dan mengkufuri atau tidak mensyukuri kebaikan sesuami itu. Seandainya salah seorang di antara mereka atau istri setahun penuh, kemudian dia melihat darimu itu kepada suami sesuatu yang tidak berkenan baginya, niscaya dia berkata, aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. Kesimpulan dari ceramah saya adalah, pilihlah wanita yang sesuai dengan pandangan Islam, yaitu perempuan yang baik agamanya. Ketika seseorang baik agamanya, maka akan mendapatkan atau akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang bahagia. Jadi, jika wanita agamanya sudah baik, insya Allah yang lainnya itu mengikuti. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Undur makolah walatandur mankolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.